Malam itu hujan turun deras sejak sore. Aku pulang dari kampus dengan basah kuyup, meski sudah pakai jas hujan. Motor bututku mogok di tengah jalan, dan aku terpaksa menuntunnya hingga ke rumah. Sekitar 3 kilometer berjalan kaki di bawah guyuran air langit yang tak kenal ampun. Jam menunjukkan pukul 8.45 malam ketika aku akhirnya sampai di depan pintu rumah. Dingin menusuk tulang, baju lengket di badan, dan perutku keroncongan minta diisi. Biasanya, kalau pulang malam begini, aku langsung masuk kamar, ganti baju, mandi panas. Lalu cari makanan sisa di dapur. Biasanya mama selalu menyisakan sesuatu buatku, entah nasi goreng, soto, atau sekadar bubur kacang hijau. Tapi malam itu, segalanya berbeda. Aku membuka pintu kamar, yang biasanya sepi dan rapi, dan langsung membeku di ambang pintu. Di atas kasurku, terbaring seorang wanita. Tidur pulas. Dengan selimut tipis menutupi separuh tubuhnya. Rambutnya tergerai, wajahnya tenang, napasnya teratur. Gaun tidur berwarna ungu muda membalut tubuhnya yang wow. Tidak terlalu tinggi, tapi proporsional. Bukan kurus, tapi juga bukan gemuk. Lebih tepat disebut curvy dengan lekuk tubuh yang memesona. Kulitnya putih bersih, wajahnya teduh, dan meski dalam tidur, bibirnya sedikit tersenyum. Seolah mimpi indah sedang menghampirinya. Aku terpaku. Siapa ini? Pikiranku langsung menebak. Tante Rina? Adik mama dari Semarang? Tapi bukan. Tante Rina lebih tinggi dan lebih tegas. Ini lebih lembut. Lebih menggoda. Aku mendekat pelan-pelan, berjongkok di samping kasur, mengamati wajahnya dari dekat. Kulitnya halus, alisnya tebal tapi rapi, hidungnya mancung, dan ada tahi lalat kecil di bawah bibirnya, yang entah kenapa membuatku ingin menyentuhnya. Tapi aku tidak berani. Aku hanya menatap. Dan semakin aku menatap, semakin aku yakin, aku pernah melihat wajah ini sebelumnya. Tapi di mana? Tiba-tiba, matanya terbuka. Aku nyaris jatuh ke belakang. Dia menatapku, lalu tersenyum samar. Dika, kamu Dika? Ya? Anaknya sahabatku. Aku langsung berdiri, mundur selangkah, gugup. Iya, Bu. Mbak. Maaf, Tante. Saya Dika. Anaknya Mama. Tapi, siapa Tante ini? Kok ada di kamar saya? Wanita itu duduk perlahan, merapikan rambutnya yang agak berantakan. Aku Heni. Sahabatnya mamamu. Panggil aja Tante Heni. Dia menyodorkan tangannya, dan aku dengan kikuk menjabatnya. Tangannya lembut, hangat, dan membuat jantungku berdegup lebih kencang. Kamu sahabat mama? Tanyaku, masih belum percaya. Ya, dulu SMA bareng. Sering nongkrong di depan kantin, beli es cendol bareng, bahkan pernah kabur sekolah bareng demi nonton konser Slank. Katanya sambil tertawa kecil. Kamu pasti lupa. Terakhir ketemu kamu waktu kamu masih SD, aku yang beliin kamu sepeda BMX biru itu. Masih ingat? Aku menggeleng pelan. Enggak, Tante. Saya lupa. Wajar. Waktu itu kamu masih kecil banget. Lucu. Sekarang udah gede ya? Katanya sambil menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan aku merasa seperti ditelanjangi. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, pintu kamar terbuka. Mama muncul dengan senyum lebar. Dika, kamu pulang toh? Mama kira kamu nginap di kampus. Oh ya, Heni, kenalin nih jagoan aku, kata Mama sambil menepuk pundakku. Maaf ya, Dika. Mama kira kamu nggak pulang. Makanya Mama suruh Tante Heni tidur aja di kamar kamu. Enggak apa-apa, kan? Ini Tante Heni, sahabat Mama waktu SMA dulu. Masa kamu lupa sih? Dulu kamu kecil pernah dibelikan sepeda loh. Aku mengangguk pelan, masih bingung. Iya? Enggak apa-apa. Ya udah, kalian kenalan lagi deh. Oh ya, Dika, kamu mandi deh. Terus makan malam tuh udah Mama siapin di dapur. Malam ini kamu tidur di sofa? Ya.
Apa entar kasur gulungnya saja Mama siapin depan TV. Kasihan Tante Henny. Biar di kamarmu, ya. Aku menoleh ke Tante Henny. Dia tersenyum padaku, senyum yang membuat dadaku berdebar aneh. Enggak apa-apa, Jeng. Si Dika bilang di kamar saja. Aku jadi enggak enak kalau Dika harus tidur di luar gara-gara aku numpang di sini. Kasihan di luar kan dingin, banyak nyamuk kan, kata Tante Henny. Aku langsung panik dalam hati. Waduh, kalau tidur sekamar, bisa bahaya nih. Baru lihat aja udah bikin jantung mau copot. Apalagi kalau tidur bareng. Tapi Mama langsung menyela. Jangan dong, Hen. Udah, kamu lanjut tidur saja di sini biar Dika yang di sofa. Dia kan cowok. Lagian Dika juga biasa kok tidur di luar enggak pulang sejak sibuk sama Mapala. Iya kan, Dika? Aku mengangguk lagi, pasrah. Iya, Dan malam itu, aku tidur di sofa depan TV, sementara Tante Henny, wanita cantik, misterius, dan menggoda, tidur nyenyak di kasurku. Setelah mandi dan aku duduk di sofa, menyalakan TV dengan volume kecil. Suara Mama dan Tante Henny masih terdengar dari kamar. Mereka ngobrol panjang lebar, tertawa, bernostalgia. Aku tidak bisa fokus. Pikiranku terus melayang ke Tante Henny. Ke senyumnya, ke tatapannya, ke gaun tidurnya yang Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Mama pamit tidur. Kamu lanjut istirahat deh, Hen. Kan capek habis perjalanan jauh seharian. Udah jam 11. Aku pun mau tidur udah ngantuk banget. Besok harus jualan pagi-pagi sekali. Anggap saja rumah sendiri, ya. Iya, Jeng. Kamu istirahat deh. Makasih lo udah mau nerima aku numpang di sini. Aku udah enakan kok. Tadi kan sempat tidur dari maghrib. Jadi kayaknya enggak bisa tidur lagi deh karena nanggung kebangun. Paling aku nonton TV dulu sama Dika ya malam ini buat jadi tempat curhat Jeng. Balas Tante Henny. Oh ya udah aku duluan ya. Oh ya kalau kamu mau suruh aja Dika nanti biar hilang capek dan pegalnya. Hen, Dika itu pintar loh. Tenaganya juga kuat, sering naik gunung. Yah, kuatlah kayak mendiang Mas Bram, papanya. Aku menelan ludah. Kenapa tiba-tiba namaku disebut-sebut? Beberapa menit kemudian, suasana hening. Aku baru saja selesai mencuci piring di wastafel ketika tiba-tiba, tap, 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 langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Tante Henny berdiri di belakangku. Dekat. Sangat dekat. Dulu masih kecil enggak nyangka sekarang kamu udah gede ya, Di. Udah mahasiswa dan jadi pemuda yang rajin juga, katanya pelan, hampir berbisik. Aku gemetar. Bukan hanya karena kaget, tapi karena aroma tubuhnya. Wangi parfum lembut campur sampo bunga melati, membuat kepalaku pusing, tapi enak. Tubuhnya hanya sejengkal di belakangku. Aku bisa merasakan hembusan napasnya di tengkukku. Tante, saya lagi nyuci piring. Tante, kataku kikuk. Izinnya, Di. Biar tante saja yang nyuci piringnya, katanya sambil melangkah ke depan, membelakangiku, tangannya meraih spons sabun dari tanganku. Enggak usah repot, Tante. Saya sudah biasa kok dari kecil ngerjain semuanya sendiri. Biarin, Dek. Tante kan enggak enak. Udah numpang di rumah ini malah enggak boleh ngapa-ngapain. Boleh ya, Dika? Mulai hari ini biar tante saja yang bantuin ngurusin rumah. Mama kamu kan sibuk jualan di pasar dan kamu kuliah kan. Izinin tante ya untuk membantu semuanya. Lagian tante pengen belajar lagi dari nol. Aku tidak bisa menjawab. Karena saat itu, dia sengaja mundur setengah langkah, dan punggungnya menyentuh dadaku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Detak jantungku seperti drum band. Udah, biar saya saja yang nyuci piring, Tante. Tante kan tamu di rumah ini. Saya nanti yang enggak enak kalau Mama tahu. Bukannya menghargai tamu, malah nyuruh Tante nyuci piring, kataku, suaraku sedikit gemetar. Tante Henny tidak menyerah. Tangannya masih memegang spons, mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih. Dan dia mundur lagi. Lebih dekat. Rambutnya menyentuh daguku.
Aromanya semakin menusuk hidungku. Dik, udah biar tante saja. Kamu cukup bantu tante yang ini saja deh biar pegalnya reda dan hilang, bisiknya. Tangannya meraih pundaknya sendiri, lalu menuntun tanganku ke sana. Kata mamamu, kamu mapala sering naik gunung dan pintar mijat. Sambil tante nyuci piring, kamu bantu dari belakang. Badan tante pada pegal seharian naik kereta. Kayaknya baru bisa reda deh kalau dipijat di kamu. Kamu mau kan? Aku tidak bisa menolak. Tanganku menyentuh bahunya. Kulitnya lembut. Gaun tidurnya tipis, dan aku bisa merasakan otot-ototnya yang kaku di bawah jari-jariku. Iya, tante. Saya pijat pelan saja ya biar enggak kaget pundaknya. Kayaknya emang pada kaku semua, tante. Terus, Dik, ya, di situ agak bawah lagi, Dik. Enak, Dik, suaranya lirih, seperti desahan, seperti merayu. Aku mulai kehilangan kendali. Tanganku bergerak otomatis, mengikuti perintah tubuhnya. Dia mulai merunduk, bersandar ke tepi wastafel. Tubuhnya meliuk pelan, antara menahan sakit, antara menikmati pijatanku. Tahan dikit ya, tante. Sepertinya otot bahunya kaku sekali, dislokasi jadi harus dibenerin, kataku, mencoba terdengar profesional. Iya, Dik. Tadi emang tante bawa ransel baju lumayan banyak dan berat. Terusin, Dik. Tante percaya kamu ahlinya. Dan kami terus begitu. Pijatan berubah jadi sentuhan. Sentuhan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, lebih intim. Air keran masih mengalir. Suara kulkas masih berdengung. Tapi dunia seolah berhenti. Hanya ada aku dan dia. Dua jiwa yang terhubung tanpa kata. Lama kemudian, setelah semua selesai, kami duduk di sofa, diam. Napas kami belum kembali normal. Aku menatap lantai, malu. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Maafin tante ya, Dika. Enggak seharusnya tante melibatkan dirimu dalam masalah tante, katanya pelan. Saya yang minta maaf, tante. Saya yang tidak bisa menahan diri. Dia tersenyum getir. Kamu juga kenapa sih enggak bilang kalau kamu tuh belum pernah sama sekali? Tante kan jadi ngerasa dosa, Dika. Tante sudah memetik keaslian dari anak sahabat tante sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya mengangguk. Sudah jam 2, tante. Sebaiknya saya pindah ke sofa. Tante, selamat tidur ya. Mimpi yang indah, kataku, berdiri. Dia menatapku, lalu tersenyum. Senyum yang membuatku ingin memeluknya lagi. Makasih, Dika. Sampai jumpa lagi besok. Kamu juga mimpi yang indah ya, sayang. Keesokan harinya, semuanya berubah. Mama membangunkanku jam 5 pagi. Entar kamu masak sarapan sendiri ya, Dika. Kamu kan libur kuliah hari ini. Jangan lupa siapin juga sarapan Tante Henny ya. Mama enggak mau selama di rumah ini, sahabat mama malah semakin sedih. Kasihan beban hidupnya sedang berat. Aku mengangguk, masih setengah sadar. Tapi ketika Tante Henny muncul di ruang makan, dengan daster sederhana, rambut diikat, wajah segar tanpa make-up, aku merasa seperti melihat malaikat. Dia tersenyum padaku. Pagi, sayang. Aku nyaris tersedak. Sejak hari itu, Tante Henny resmi tinggal bersama kami. Dia membantu mama di dapur, membersihkan rumah, bahkan ikut jualan di pasar. Dia ramah, ceria, dan sangat dekat denganku. Kami sering berdua di dapur, di halaman belakang, bahkan di kamarku, ketika mama pergi ke pasar. Dan kami mengulanginya berkali-kali, diam-diam, rahasia, seperti candu yang tidak bisa kami hentikan. 1 bulan berlalu, lalu kabar itu datang. Dika, aku telat haid, katanya suatu malam, wajahnya pucat. Aku membeku. Berapa lama? 2 minggu. Aku menelan ludah. Kita tes dulu, ya. Keesokan harinya, kami pergi ke apotek diam-diam. Beli test pack. Dan hasilnya positif. Aku duduk di lantai kamar mandi,
Kepala dipegang. Ini gawat, Tante. Dia menangis pelan. Aku takut, Dika. Aku takut sama mamamu. Aku takut kamu dikucilin. Aku takut semuanya hancur. Aku memeluknya. Tenang, Tante. Saya yang bertanggung jawab. Tapi takdir berkata lain. Mama tahu. Entah bagaimana, mungkin karena Tante Henny mual-mual di pagi hari, atau mungkin karena Mama melihat kami berdua terlalu sering berduaan. Yang jelas, suatu malam, Mama memanggilku ke ruang tamu. Dika, kamu jujur sama Mama. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Tante Henny? Aku tidak bisa berbohong. Aku cerita semuanya. Dari awal sampai akhir. Mama menangis. Marah. Kecewa. Kamu ini anak Mama. Tante Henny itu sahabat Mama. Kamu sudah mengkhianati kepercayaan Mama. Aku hanya bisa menunduk. Maaf, Ma. Saya siap bertanggung jawab. Dan, ajaibnya, setelah marah-marah, Mama justru memelukku. Kamu ini lelaki, Nak. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kamu harus menikah sama sahabat Mama ya, Dika. Aku terkejut. Serius, Enggak? Ya, asal kamu janji, akan jaga dia. Sayangi dia. Dan, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan begitulah. Aku menikah dengan Tante Henny. Di usia 23 tahun, aku menjadi suami dari wanita yang 12 tahun lebih tua dariku. Pernikahan sederhana, hanya dihadiri keluarga kecil dan tetangga dekat. Tapi bahagia. Sangat bahagia. Tante Henny, sekarang istriku, melahirkan anak pertama kami 8 bulan kemudian. Laki-laki. Kami beri nama Bram, mengikuti nama almarhum ayahku. Mama, menjadi nenek paling bahagia di dunia. Dan aku menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Kuliahku selesai tepat waktu. Aku dapat kerja di perusahaan otomotif. Kami beli rumah kecil di pinggir kota. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Banyak yang bilang kami aneh. Beda usia. Awalnya dosa. Tapi cinta tidak mengenal usia. Cinta tidak mengenal logika. Cinta hanya butuh kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian. Dan malam ini, sambil menatap istriku yang sedang menyusui anak kami, aku hanya bisa tersenyum. Sayang, terima kasih sudah masuk ke hidupku. Dia menoleh, tersenyum. Terima kasih sudah mau menerima aku, dengan segala kekuranganku. Aku memeluknya dari belakang. Kamu bukan kekurangan, sayang. Kamu segalanya. Dan di